Halo anak-anakku kelas 8. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian karena sudah naik di kelas 8. Harapannya kalian tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia di semester ganjil kelas 8. Dalam pertemuan pertama ini kita akan belajar di bab 1 tentang teks berita. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai pada bab 1 ini di teks berita yaitu KD 31 dan 41. 31 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyimpulkan isi dari berita yang dibaca dan didengar. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan ini berarti yang harus dicapai nanti setelah pembelajaran tentang teks berita ini. Tujuannya 2, yaitu yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dan yang kedua menyimpulkan isi teks berita. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk mengenai teks berita. Kira-kira ada yang tahu apa itu berita? Ya, sebagian besar dari kita sudah pernah mendengar berita ya. Nah, pasti kalian mendengar berita itu entah dari radio, surat kabar, televisi, maupun dari internet atau media lainnya. Nah, sama seperti saat ini ya, kita sering mendengar berita tentang apa? Tentang COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Ya, membuat kita tidak bersekolah dan juga tidak bisa kemana-mana tentunya ya. Nah, untuk mendapatkan berbagai berita itu sangatlah cepat dan mudah karena dengan adanya teknologi ya. Teknologi yang makin canggih saat sampai sekarang ini. Nah, di sini misalnya berita itu kita dapatkan dari surat kabar atau majalah atau dari buku-buku lain, berarti berita itu berasal dari media cetak. Sementara kalau berita itu kita dapatkan dari radio, televisi atau perangkat gawai, ya, gadget, ya, atau dari handphone kalian, berarti berita itu asalnya dari media elektronik. Nah, itulah yang pengantar sedikit mengenai berita. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 1. Di sini ada berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya, cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Nah, itulah arti kata berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, berita itu berbeda lagi dengan teks berita. Nah, kalau teks berita itu adalah teks yang melaporkan suatu kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar, lihat di televisi, dan secara tulis yang dapat kita baca di media cetak. Itulah pengertian berita yang sesungguhnya. Nah, sekarang ada unsur-unsur berita atau biasa dikenal dengan 5W tambah 1H. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disingkat menjadi adik Simba. Nah, 5W tambah 1H atau adik Simba ini yang pertama yaitu what atau apa yang diberitakan. Nah, yang kedua
Who atau siapa, ya. Siapa yang diberitakan dalam berita tersebut. 3. When atau kapan, ya. Kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, where atau di mana. Nah, di mana peristiwa terjadi? Di mana terjadi peristiwa tersebut? Kelima, why. Ya, why, mengapa, berarti mengapa peristiwa itu terjadi. Sementara yang terakhir, who. Ya, how berarti bagaimana. Bagaimana kejadiannya. Nah, itulah unsur-unsur berita dalam 5W tambah 1H atau adik Simba. Adik Simba ini singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itulah unsur-unsur berita. Nah, selanjutnya ada ringkasan teks berita. Ringkasan berarti penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Meringkas berarti membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Sementara yang berikutnya adalah menyimpulkan teks berita. Dalam menyimpulkan teks berita ini ada 3 poin yang harus diperhatikan. 1. Membaca atau mendengarkan berita secara utuh. 2. Menentukan atau mencari unsur-unsur berita. 5W tambah 1H yang meliputi pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana yang kita singkat dengan adik Simba. 3. Kesimpulan berita adalah kata-kata akhir dari suatu uraian yang membuat unsur berita dengan rumusan yang lebih singkat. Nah, itu adalah pengertian dari kesimpulan berita. Nah, selanjutnya ada penugasan di sini. Sebelum masuk pada penugasan, itulah materi kita hari ini mengenai teks berita. Ya, jadi saya berharap kalian dapat memahami penjelasan singkat tadi tentang teks berita. Selanjutnya saya akan kasih tugas. Tugasnya ini boleh dicatat di buku tulisnya. Ya, tugasnya adalah carilah sebuah teks berita di majalah, di koran, ataupun di internet. Nah, bacalah berita dan pahami isinya. Kemudian setelah itu tentukan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, ya. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai unsur-unsur berita, ya, mengandung 5W tambah 1H atau adik Simba. Nah, setelah itu setelah kalian menentukan unsurnya, buatlah kesimpulan dari berita tersebut. Ya, jadi tugas kalian adalah mencari satu teks berita, bisa dari buku, dari koran, dari majalah, atau dari internet. Ya, jadi kalian bisa buka internet, di situ banyak berita-berita. Jadi beritanya itu bebas, ya. Ya, apakah itu beritanya tentang fenomena alam, ya, misalnya banjir atau kebakaran hutan, ya, atau tanah longsor atau yang lain-lainnya. Nah, itulah tugas yang akan kamu kerjakan, dan setelah itu kamu boleh kumpul, datang di sekolah, kumpul, tapi datangnya jangan dalam bentuk kelompok atau bersamaan, ya. Datang satu-satu untuk membawa tugasnya ke sekolah. Dan kalau tidak bisa juga langsung dikirim ke saya di WA atau bisa lewat email yuliana153@gmail.com. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas. Tetap di rumah, jaga jarak, sering cuci tangan, dan salam sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.